Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara mengukur keolengan sebuah kruk as, atau dalam bahasa tekniknya disebut dengan misalignment, ketidaksumbuhan antara poros yang sebelah kopling dengan poros yang sebelah magnet. Nah, peralatan yang dibutuhkan tentu saja adalah satu kruk asnya sendiri. Kemudian ini adalah V-block untuk menopang bearingnya di sini. Ada dua. Di sini. Kemudian penggaris, lalu dial gauge, termasuk dudukan magnetnya ya. Ini kalau di sini on magnetnya, di sini off. Ini sudah dipasang sedemikian rupa sehingga pas di sini nanti. Terus ya itu aja cukup, ditambah buku manual kalau ada ya. Nah, sebelum kita lakukan pengukuran keolengan atau misalignment dari as ini, maka kita bahas dulu tentang dasar mengapa kita perlu mengukur keolengan dari asnya ini. Keolengan yang diizinkan itu kalau kita lihat di buku manual ya. Ini cara ngukurnya, berarti dari sini ke sini 3 cm. Ini ke sini 3 cm, ini pakai 2 dial ya. Tapi nanti kita cukup satu dial aja cukup. Sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kalau di standarnya Supra 100 itu batas keolengannya ada 0,1 mm. Atau kalau dalam mikron dia adalah 100 mikron. Nah, ini adalah ambang batas atau batas maksimal keolengan yang diizinkan. Nah, saya ulangi lagi kenapa kita perlu melakukan pengukuran keolengan. Karena kalau keolengannya itu melampaui batas, maka akan menimbulkan getaran pada mesin. Getaran yang tinggi pada mesin atau dalam kruk as ini akan menyebabkan beban yang diterima oleh bearing itu akan semakin besar. Akibatnya pada bearing akan cepat rusak. Selain juga ketidaknyamanan dari yang dirasakan oleh pengendara. Jadi itu tujuannya mengukur keolengan adalah supaya keolengan itu tidak melebihi batas, atau kalau keolengannya itu masih sesuai standar itu akan bisa menghasilkan getaran yang kecil. Nah, sebenarnya sumber-sumber getaran dari mesin, terutama dari kruk as ini, sumber utamanya itu tidak hanya dari keolengan atau misalignment dari asnya ini, tetapi ada beberapa faktor yang lain. Yang pertama tentu saja adalah akibat unbalance atau ketidakseimbangan dari massa piston dan pinnya dan maupun crankshaftnya. Jadi ketika piston itu bergerak ke depan, maka di top dead center, maka bearing ini akan dikenai gaya ke depan. Kalau dia ketika di bottom dead center sini, maka bearing ini akan kena gaya ke belakang. Jadi ketika ini muter terus gini, maka akan timbul getaran yang dirasakan oleh bearing ini ke depan dan belakang, depan dan belakang. Jadi seperti didorong ke depan, di belakang. Nah, itu ditahan oleh bearing ini. Dari bearing kan dipasang ke crankcase, dari crankcase ke rangka dan seterusnya. Nah, sumber getaran pertama ini dari gerakan piston ini, depan dan belakang, depan belakang. Nah, untuk mengatasi masalah ini dari massa piston ini, dari berat piston dan stang sekernya ini, maka sudah ada pembalannya, yaitu ini. Belakang ini ada pembalannya. Ini kalau saya lepas ini ya. Nah, jadi masalah yang akibat gerakan piston sudah diselesaikan oleh ini bobotnya ini atau bandul kruk asnya ini. Di sebelah ini dan sini ada bandulnya. Nah, itu sumber yang pertama, kita sudah nggak bahas karena sudah diselesaikan oleh si bandul ini, masalah getaran karena gerakan piston.
Kemudian masalah yang kedua, nanti yang kita mau bahas adalah tentang keolengan dari asnya ini atau misalignment. Artinya antara yang asnya yang ini sumbunya tidak sesumbu dengan yang sini. Jadi yang asnya yang kopling itu tidak satu garis dengan asnya magnet. Contohnya gini. Ini kan terdiri dari dua ya. Dari dua ini. Kemudian ini disambungkan dengan pen. Ini antara yang ini as yang kopling dengan yang magnet itu dihubungkan dengan pen yang besar. Nah, ini dimasukkan secara paksa dengan mesin press. Nah, yang dimaksud dengan ketidaksumbuan atau keolengan atau misalignment itu seperti ini. Pemasangan yang bagus itu ketika kalau kita lihat dari sini satu garis dia, sumbunya satu sama. Jadi dari sini ke sini tuh dalam satu garis. Dilihat dari manapun dia satu garis, satu sumbu, satu aksis. Nah, misalignment atau ketidaksumbuan atau keolengan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang paralel. Paralel itu ketika gini. Nah, salah satu porosnya itu tidak segaris atau sejajar dengan poros yang lain seperti ini. Ini adalah paralel. Kesini atau kesini itu sama aja paralel. Nah, yang kedua adalah sudut. Nah, ketika gini itu adalah namanya misalignment sudut. Nah, apa akibatnya? Kenapa yang keolengan atau misalignment ini bisa menimbulkan getaran yang diterima oleh bearing? Bayangkan kalau ini ketika posisi satu center sangat center, yang satu sumbu gini, satu center. Nah, itu ketika berputar, maka ya udah posisi kedua asnya itu diam. Jadi tidak ada getaran. Jadi satu sumbu. Nah, seperti ini kalau misalkan satu as, benar-benar satu as ketika diputar itu maka tidak muncul getaran pada bearingnya atau bearing tidak menerima beban getaran. Nah, bayangkan kalau ini masanya kita gini, ada misalignment paralel, maka ketika diputar, anggap aja ini yang diam ya, yang ini yang kita jadikan acuan ini, ketika berputar ya, ini. Nah, jadi asnya yang ini tidak satu as, satu sumbu, jadi gini gerakannya. Nah, kalau ada misalignment yang paralel, nah akibatnya, nah gerakan yang ini karena tidak satu sumbu ini akan diterima oleh bearingnya ini. Akibatnya pada bearing baik kanan maupun kiri itu akan terkena gaya ini, gaya naik turun ini, gaya arah sana sesuai dengan putaran, maka akan ada getaran ini. Yang sebelah kiri menerima getaran gini, ini juga sama, mutar gitu. Nah, ini akan menambahkan getaran pada mesin yang mengakibatkan bearing akan menerima beban berlebih. Itu akibat dari tidak sumbuan yang paralel atau misalignment paralel. Nah, yang kedua akibat misalignment sudut. Bayangkan kalau kita masangnya gini. Ini pada waktu di sini dia jaraknya ini panjang ketika dia putar. Nah, ini jaraknya sempit. Dari panjang sini jadi sempit. Nah, akibatnya adalah ketika dari sini dia ke sini, maka pin ada pinnya ini. Sini. Ada pin di sini, maka dari yang celahnya panjang ke sempit, maka ketika sempit ini dia akan kedorong. Anggapnya ini diam ya, supaya gampang dibayangkan, ini dianggap diam. Jadi ini ketika muter yang kedorong sini. Baik lagi supaya sempit jaraknya dorong sini. Akibatnya akan timbul gaya sini. Jadi bearing ini akan kedorong kanan kiri gitu. Itu akibat dari
misalignment yang sudut, yang membentuk sudut ini. Nah, jadi kalau tadi yang paralel gini kan ini gerakannya, nah maka bearing akan ada gerakan ke sana, ada getaran ke sana. Tapi kalau yang miring gini, itu pada bearing akan terkena gaya sana, getarannya ke sana. Nah, itu dua-duanya menambah beban pada bearing yang akan mengakibatkan bearing cepat rusak. Nah, kenyataannya itu akan ada kombinasi dari paralel dan sudut. Jadi gini dan gini itu bisa, atau gini dan gini bisa, jadi kombinasi. Makanya kita harus ukur keolengan atau misalignment inti supaya tidak terlalu besar sehingga masih mampu ditahan oleh bearing. Itu penyebab yang kedua, karena misalignment atau keolengan atau ketidaksumbuhan dari as kopling dengan as magnet. Nah, kemudian yang terakhir tadi piston udah diatasi oleh bandul, kemudian akibat ketidaksumbuhan atau keolengan itu nanti perlu disetting atau kita ukur supaya lurus kembali. Kemudian yang ketiga adalah karena keausan dari komponen bearing, misalkan keausan dari komponen nih. Misalkan kalau dalam ini bearing, jadi kalau di bearing ini kan nanti misalnya masuk ke sini, jadi bearing ini kan dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau aus, baik yang ininya ini maupun yang bearingnya aus, maka akan timbul celah. Nah, celah itu yang besar akan membuat gerakan, nah itu tambah getaran juga. Atau ketika bearingnya rusak, bearingnya yang di dalamnya rusak, maka akan timbul getaran juga. Nah, tapi kita nggak bahas itu, kita hanya fokus yang masalah yang kedua, yaitu tentang ketidaksumbuhan dari asnya. Kita akan bahas dulu tentang cara bacanya sebelum kita pakai dial ini. Jadi dial itu bisa mengukur ya, ini kan kalau dibaca kelihatan nggak ya? Nah, ini artinya satu strip itu adalah 0,01 mm. Sedangkan ini totalnya itu mampu mengukur dari 0 sampai 10 mm. Di 0 sampai 1, dia maksimal mengukur 1 cm. Dan ini yang kecilnya adalah satu strip ya, artinya jadi dari satu strip ini dari sini ke sini itu adalah 0,01 mm, atau supaya gampang kita dapat sebut dengan 10 mikron. Kan 1 mikron itu kan 10 pangkat minus 3 mm. Jadi satu strip ya, dari sini ke sini itu adalah 0,01 mm atau 10 mikron. Kemudian maksimalnya adalah ini, kalau kita ukur ini sekitar 1,5, dari sini ke sini saya mentoknya itu sekitar 1,5. Ini 0, ini juga 1,5 cm ya. Nah, tetapi untuk ukur dial itu kan seringnya kita harus di tengah-tengah masangnya, kita pasang di tengah-tengah. Jadi kalau ini di 0 yang kecil nih ya, ini di 0, kalau kita harus pasangkan di sekitar 5. Nah, kenapa kita pasangkan di tengah? Supaya dial nanti bisa mengukur ketika dia ini maju atau dia ketekan atau dia semakin panjang, bisa ketekan. Nah, kalau mentok sini kan dia hanya bisa mengukur ketika dia memanjangkan, dia nggak bisa mengukur. Maka kita harus pasang di tengah-tengahnya supaya bisa mengukur ketika dia ketekan maupun ketika dia memanjang. Nah, perhatikan ya, ini tadi kita sudah bahas bahwa ini adalah satu strip itu adalah 1 mikron atau 10 mikron atau 0,01 mm. Nah, kalau kita tekan, ini tekan ya, kalau ketekan, jarum yang besar itu mengarah searah jarum jam, sedangkan yang kecil dia berlawanan. Nah, ini sesuai dengan angkanya. Ini bisa diputar ya, ini bisa diputar. Yang luar ini pengunci yang gede ini untuk mengenalkan nanti. Ini kita lihat angkanya itu kan yang hitam sama merah ini ya. Jadi yang merah, yang hitam itu, nah semakin kanan. Jadi yang hitam itu kalau kita ketekan, nah ketekan
tekan berarti dia bergerak ke kanan. Nah ini positif ya, kita anggap aja ini tekan positif, bergerak ke kanan. Dan kalau dia memanjang, ini memanjang berarti bergerak ke kiri, kita bisa pakai yang merah ini. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, supaya ngitungnya gampang, kita pakai yang hitam. Kan hitam kan dari 0, 10, 20, 30. Nah kalau yang merah kebalikannya 0, 10, 20, 30. Sedangkan dial gauge itu bisa mengukur ketika dia ketekan maupun ketika dia memanjang. Ketika ketekan kita pakai yang hitam, ketika memanjang kita pakai yang merah. Nah kemudian ada ini jarum yang kecil, itu untuk acuan kalau dia melebihi satu putaran ya. Kalau nggak nyampe satu putaran itu bisa kita abaikan. Satu putaran kan berarti 1000 mikron, kan satu strip ini kan 10 mikron atau 0,01. Kita pakai mikron aja ya, ini 10 mikron. Kalau satu putaran berarti ini kan 100 strip, berarti dia ada 1000 mikron. Nah ketika satu putaran itu dia yang jarum kecil bergerak satu strip. Nah ini kan dari 0, ini 0 yang kecil ya, dari 0 ke 1 itu adalah satu putaran yang besar, jadi ini hanya untuk patokan kalau yang kita ukur itu melebihi dari satu putaran atau melebihi 1000 mikron, kita baru pakai yang kecil ini. Tapi kalau tidak, hanya tadi berapa sih batasnya, lihat ya, ini kan hanya 0,1, artinya dia hanya 100 mikron, 10 ya, 0,1 berarti dia 100 mikron. Ini kan 100 mikron, kalau 100 kan dibagi 1000 kan 0,1. Kalau 100 mikron itu kan hanya nggak nyampe satu putaran. 100 mikron atau 0,1 mili itu berarti ini kan tadi satu strip itu kan 10 mikron. Kalau 100 berarti hanya satu ini sampai sini, dari sini ke sini, sini ke sini itu adalah 100 mikron. Nah itu ambang batasnya, jadi nggak sampai putaran, satu putaran maka kita nanti tidak perlu pakai yang kecil ini. Ingat ya, 0,01. Saya nggak suka pakai 0,0 gitu, susah, makanya kita pakai mikron aja. Bahwa ambang batasnya yang tadi adalah maksimal 100 mikron karena 0,1 mm sesuai buku panduan.